Ya baik saudara, terima kasih masih bersama kami di Bincang Sumut dan masih dengan Bapak Aden Mukhtar Tambunan selaku Kabid Pencegahan dan juga Pemberdayaan Masyarakat dari BNN Provinsi Sumatera Utara. Pak Adlin, kita berbicara tentang data juga Pak yang kita himpun, bahwasanya jumlah pecandu di Sumut sudah mencapai lebih dari 1 juta pecandu Pak. Dan ini melampaui dari DKI Jakarta yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Iya. Seberapa efektifkah program P4GN ini Pak berjalan? Kalau kami melihat sebenarnya kita cukup prihatin ya dengan angka ini. Ya, kalau BNN sendiri prinsipnya sudah maksimal. Baik. BNN Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran ada 15 BNNK yang di kabupaten kota. Ya. Kita kan terdiri dari 33 kabupaten kota Sumatera Utara. Baru terpenuhi 15. Nah, mungkin data yang terakhir ini adalah sampelnya mungkin kota Medan mungkin dan sekitarnya. Ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya kita belum bersatu padu, ya. Artinya masyarakat juga dalam hal ini harus terlibat. Seperti yang tadi sudah dikatakan, tingginya angka penyalahgunaan ini nggak bisa saja tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini BNN atau Polri atau siapa saja. Tapi ini juga harus tanggung jawab pemerintah dalam menjaga anaknya. Nah, permasalahannya yang tadi kenapa terjadi anak ini mengkonsumsi narkotika? Kan ini awalnya kan orang tua yang harus tahu nih. Ya kan, anaknya kemana pergi dengan siapa, jam berapa pulang. Pengawasan dulu Pak ya? Iya. Nah, ketika anaknya sudah jadi penyalahguna, apalagi sudah jadi pecandu, baru datang ke BNN untuk direhab. Baru kita data, satu. Nah, baru ketahuan ini jumlah yang tinggi ini. Nah, jadi artinya kalau tidak ada kerjasama dalam hal ini dengan masyarakat, kita akan khawatirkan ini akan bertambah terus. Nah, jadi kami meminta sebenarnya ada peran serta masyarakat supaya selain program tadi dijalankan oleh keluarga, yaitu misalnya komunikasi dan sebagainya, ya kita minta juga melaporkan kalau ada keluarga yang menjadi pengguna atau penyalahguna. Apakah dia itu masih coba pakai atau teratur pakai atau candu pakai, laporkan biar kita rehab. Oke, baik. Iya. Berarti ini melibatkan juga nanti Pak untuk generasi muda Pak ya? Iya. Dari BNN sendiri Pak yang melibatkan generasi muda tuh kegiatan seperti apa Pak yang sudah berjalan? Seperti apa Pak? Ya baik, kita kan di bidang P2M ini kan ada 2 seksi ya. Seksi pencegahan sendiri, yaitu yang melakukan kegiatan advokasi, artinya kita tadi masuk ke pemerintah ya, untuk melaksanakan, menjalankan, ada Inpres sekarang namanya 02 tahun 2020. Inpres ini sebenarnya ditujukan untuk pemerintah. Provinsi, mulai dari kementerian, ya, kelembagaan pemerintah provinsi, termasuk kabupaten kota, untuk sama-sama ikut melaksanakan P4GN ini. Nantinya mereka, apa kira-kira yang dilakukan mereka terhadap perang terhadap penyalahgunaan narkotika ini. Selain itu, di bidang daya mas kita juga melakukan diseminasi melalui talk show seperti ini. Ini artinya tujuannya adalah agar yang 2 tadi yang tidak terkontaminasi, ya, sampai nanti dia ke tataran tingkat dewasa, dia tingkat sadarnya, artinya mulai dari tahu tentang bahaya narkoba, kemudian paham, kemudian akhirnya dia sadar. Sadar inilah yang perlu kita bangunkan ke masyarakat. Oke, berbicara kesadaran juga Pak, masyarakat terkadang ngerasa khawatir Pak, ketika dia melihat di lingkungannya ada transaksi jual beli narkoba. Dia mau melaporkan Pak ini. Jadi ini yang dilakukan masyarakat sebaiknya dalam kasus seperti ini seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kita punya ada call center. Baik. Ya, call center kita nanti bisa dihubungi call center BNN Provinsi Sumatera Utara di nomor 0811 6158 222. Jadi call center ini juga kita membuka kesempatan kepada masyarakat kalau di sekitar tempat tinggalnya ada cenderung pelaku kejahatan seperti pengedar gitu ya,
atau bandar. Ini bisa diinformasikan ke kami. Termasuk juga kalau ada keluarga yang ingin anaknya direhab. Oke. Berarti standby Pak ya call center. Standby. Karena Pak ada juga nih pemikiran dari masyarakat, ketika saya melaporkan takutnya saya jadi korban nanti Pak, terancam saya Pak. Gimana tuh Pak? Oh, ini maksudnya korban siapa nih sekarang? Kita sudah tahu keadaan, kita melaporkan. Oh. Kita dari pribadi ngerasa insecure Pak. Wah, nanti saya jadi korban nih, gimana tuh Pak? Oh iya. Seberapa amankah data kita nantinya Pak? Iya, jadi BNN selama ini nggak pernah ada masyarakat yang mengadu itu komplain. Baik. Ya. Karena memang di dalam undang-undang pun masyarakat pelapor itu dilindungi. Jadi mereka ini sebenarnya hanya mengadukan saja kepada kita. Baik. Setelah itu tim yang bergerak nanti turun ke lapangan. Jadi mereka ini nggak kita bawa-bawa lagi. Baik, siap. Gitu. Kita laporkan nanti bakal ada tim yang bakal memproses Pak ya? Iya. Baik. Dan dari pemerintah sendiri Pak, dari pemerintahan pusat, dalam mengatasi kondisi permasalahan narkotika saat ini Pak, terkhusus di Provinsi Sumatera Utara, seperti apa Pak? Ya, sebenarnya alhamdulillah berterima kasih sekali Ya. setelah adanya Inpres 02 2020 ini kita berkoordinasi dengan pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Ramayadi ya dan pemerintah dan pemimpin sebelumnya sudah ada regulasi yang dibuat ya terhadap menangani permasalahan narkoba Sumatera Utara. Cuman belum maksimal. Jadi penanganan ini kan kami membentuk tim Satgas. Tim Satgas ini seharusnya nanti melaksanakan 3 giat tadi, ya kan? 3 giat tadi ya pencegahan tadi misalnya apakah dinas pendidikan ikut juga terlibat, ya kan? Artinya begini, kenapa kita butuh dengan pemerintah? Karena memang dari sisi personil dan sisi anggaran BNN ini sebenarnya belum maksimal anggarannya. Oke, baik. Berarti butuh juga effort nanti ya Pak ya buat lebih baik lagi program-program yang lainnya ya. Baik, kalau gitu saudara, kami akan kembali lagi setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas TV.